Shalom Bapak Ibu, shalom. Mana tangan-tangannya sukacita, haleluya. Puji nama Tuhan. Shalom saudara Bapak Ibu yang ada di rumah maupun di mana saja, kita percaya Tuhan Yesus baik. Kita percaya Tuhan akan memberi yang terbaik bagi kita karena kita tahu Tuhan bersama kita. Kita akan mendengarkan good news minggu ini. Haleluya. Good News Minggu 27 Juni 2021. Suara Gembala dengan Yesus. Without Jesus you are nothing, but with Jesus you are everything. Artinya secara umum adalah tanpa Yesus Anda tak berarti, tetapi dengan Yesus Anda menjadi pribadi yang indaban. Segalanya ada pada dirimu. Kita di Indonesia memang kaya dengan slogan, dan untuk menggerakkan manusia maka diciptakan berbagai slogan sehingga sloganisme menjadi budaya. Kalimat di atas jangan hendaknya pula menjadi slogan yang indah dalam hidup Anda, tetapi menjadi pengakuan diri bahwa dengan Yesus baru Anda merasa menjadi manusia yang utuh dan berarti. Adalah tepat kalau firman Allah mengatakan di dalam Kristus kita menjadi ciptaan yang baru. Terdapat di 2 Korintus 5 ayat 17. Suatu yang baru dan selalu baru, bermunculan terus dalam hidup yang penuh gairah. Hidup tidak lagi penuh kebosanan, kejemuan, kekecewaan, ketidakpastian, tetapi sekarang menjadi penuh kesukaan, kegairahan, kemenangan. Cara kita menghadapi tantangan hidup menjadi lain. Kita hidup bukan karena melihat, tetapi karena percaya. Itu terdapat di 2 Korintus 5 ayat 7. Kenyataan hidup yang keras, sulit, penuh kepalsuan yang terlihat dan kita alami setiap hari tidak mematahkan diri kita, tetapi justru melipat gandakan ketekunan dan kesetiaan kita mengikuti Dia sampai pada akhir zaman. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang menguatkan aku. Itu terdapat di Filipi 4 ayat 13. Dengan Yesus, Anda dan saya dapat hidup. Berbahagialah Anda yang tetap memandang Dia dan tidak melihat ke kiri dan ke kanan, tetapi memandang ke depan di mana Dia. Gembala yang baik memimpin langkah hidup Anda senantiasa kepada kemenangan, supaya dalam Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Itu terdapat di Filipi 2 ayat 10 sampai 11. Dan kami ucapkan happy birthday buat Bapak Sorbi Lumban Gaul, tanggal 30 Juni 2021. Panjang umur, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Haleluya. Kita percaya kalau kita bersama Tuhan, bersama Yesus, ada ketenangan, ada sukacita, ada kekuatan. Kita percaya walaupun saat ini kita dengar sana sini COVID yang meninggal, yang sakit dan sebagainya, kita percaya kalau bersama Tuhan kita dikuatkan. Tuhan melindungi kita karena kita tahu pengharapan kita, rancangan Tuhan selalu memberi yang terbaik bagi kita. Amin. Haleluya. Mari kita bawa hati kita, mari kita menyembah Tuhan. Ya ralabalawa shikaralabalawa shikaralabalawa. Ya ralabalawa shikaralabalawa shikaralabalawa. Bapa, kami percaya Tuhan, saat ini Tuhan Engkau melawat umat-Mu Tuhan. Walaupun mereka di rumah Tuhan, kami percaya kuasa Roh Kudus mengalir Tuhan. Mengalir di dalam nama Yesus. Ya ralaba shikara laba sikara. Urapi umat-Mu Tuhan. Engkaulah yang memberi kekuatan, Engkaulah yang memberi ketenangan buat umat-Mu Tuhan. Engkaulah memberi kemenangan Tuhan. Kami percaya Tuhan, saat ini Tuhan, umat-Mu Tuhan yang sedang lemah, Kau beri kekuatan di dalam nama Yesus Tuhan. Yang sakit Kau beri kekuatan Tuhan di dalam nama Yesus. Ada pemulihan, ada kesembuhan di dalam nama Yesus. Ya ralaba shikara laba sikara. Kami minta kuasa-Mu Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Tanpa Engkau Tuhan, tanpa Engkau Yesus, kami tidak mampu apapun Tuhan. Kami percaya Tuhan, saat ini Tuhan, kuasa-Mu Tuhan melawat umat-Mu Tuhan. Walaupun kami di rumah Tuhan, tapi kami percaya Yesus, Engkaulah luar biasa. Engkau akan melawat umat-Mu di dalam nama Yesus. Ya ralaba shikara laba sikara.
biarlah hati kami Tuhan tenang. Karena kami tahu Tuhan, pengharapan kami, rencanamu Tuhan memberi yang terbaik buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menantikan akan janjimu Tuhan. Kami yakin Tuhan, ketenanganmu Tuhan memberikan ketenangan bagi kami umatmu Tuhan. Ya ralaba shikaralaba laba shikaralaba. Mari katakan dengan iman, ku nantikan janji Allah digenapi dalam hidup kami Tuhan. Haleluya Yesus. Katakan haleluya Yesus. Angkat tangan saudara. Ku nantikan janji Allah digenapi dalamku. Ku harapkan yang terbaik terjadi di dalam. Sekali lagi kita katakan dengan iman. Ku nanti. Benar Tuhan, kami menantikan janji-Mu Tuhan. Janji Haleluya, ralaba syikara ralaba. digenapi Amin Tuhan. Ku harapkan Yang terbaik terjadi di dalamku. yang ku tahu. Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagi. Sekali lagi angkat tangan. Yang ku tahu Katakan dengan iman. Dia Benar kerjakan Tuhan. seturut firman-Nya Haleluya. bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya Katakan dari awal. Haleluya. Haleluya Yesus. Ku nantikan janji Tuhan. Tuhan, lihat anak-anak-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Janji mereka Allah menantikan janji-Mu Tuhan. digenapi Dalam kehidupan mereka Tuhan. Ya ralaba syikara ralaba syikara ralaba. Katakan dengan iman, katakan dengan iman. Ya ralaba syikara ralaba syikara ralaba. terjadi di dalam. Angkat tangan saudara, katakan dengan iman. Ku tahu Benar Tuhan. Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Katakan. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Katakan. Yang ku tahu Katakan dengan iman. Dia Benar kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Haleluya. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut Haleluya Yesus. bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia
syukur, ucapan syukur bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Engkau baik Tuhan. Ya Ralabala Shikara Bashande. Haleluya Yesus. Kami yakin Tuhan. Kami percaya Yesus. Engkaulah pengharapan kami Tuhan. Haleluya Yesus. Engkaulah segalanya bagi kami Tuhan. Engkaulah kekuatan kami Yesus. Engkaulah segalanya bagi kami Yesus. Ya Ralabala Shikara Bashande. Ya Ralabala Shikara Bashande. Ya Ralabala Shikara Bala. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Ya Ralabala Shikara Bala Shikara Bala Shikara Bala. Ya Ralabala Shikara Bala Shikara Bala. Kami percaya Tuhan. Kami begitu yakinnya Tuhan. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Engkaulah pengharapan kami Tuhan. Ya Ralabala Shikara Bala Shikara Bala. Kami percaya Tuhan. Saat ini Tuhan umat-Mu yang datang padamu Tuhan. Apapun beban mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kami yakin Tuhan. Engkaulah segalanya buat kami Tuhan. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Ya Ralabala Shikara Bala Shikara Bala Shikara Bala. Kami percaya Tuhan. Engkau melawat umat-Mu saat ini Tuhan. Yang lemah kau kuatkan Tuhan. Yang sakit kau sembuhkan di dalam nama Yesus Tuhan. Engkaulah segalanya buat kami Tuhan. Ya Ralabala Shikara Bala. Walaupun keadaan kami saat ini Tuhan, kami percaya kami punya Allah yang dahsyat. Kami punya Allah yang ajaib Tuhan. Engkau dokter segala dokter Tuhan. Engkau yang memberi kekuatan bagi kami Tuhan. Ya Ralabala Shikara Bala. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Kami percaya. Walaupun kami di rumah Tuhan, Engkau melawat Tuhan. Kami merasakan kuasa-Mu Tuhan. Roh Kudus mengalir bagi umat-Mu Tuhan. Sampai ke lubuk hati mereka Tuhan. Engkaulah kekuatan kami. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Ini Bapa, kami akan memberi yang terbaik. Kami ingin memuji Engkau. Kami ingin menari di hadapan Engkau Tuhan. Seperti Raja Daud menari di hadapan Engkau Tuhan. Demikian pun kami Tuhan. Kami ingin menari. Kami ingin memuji Engkau. Kami memuliakan nama Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Yang percaya kita katakan. Amin. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita akan memberi yang terbaik buat Tuhan. Kita akan menari buat Tuhan. Seperti Raja Daud menari. Haleluya. Walaupun masih pagi kita akan memuji nama Tuhan. Biar badan kita pun sehat. Haleluya. Haleluya. Tangannya. Mari saudara-saudara kita bagi berdiri. Walaupun di rumah kita bagi berdiri. Tangannya coba jempolnya. Ke kanan 2 kali. Ke kiri 2 kali. Oke? Yuk. Dari pertama ya. Haleluya. Kita mau menari buat Tuhan. Siapkan jempolnya. Haleluya. Sungguh hidupku tak ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Sekali lagi. Apa yang Tuhanku mau inginkan, Haleluya. apa yang Tuhanku mau lakukan, Haleluya Yesus. asalkan Tuhanku senang, namanya dimuliakan. Putar, tangannya putar ya. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, Sekali lagi. suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, Putar lagi. suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Sekali lagi. Haleluya. Kita ulangi lagi ya. Kita memuji nama Tuhan. Haleluya. Jempolnya. Sungguh hidupku telah ditebus Oleh kuasa darah yang kudus, sekarang hidupku bukan milikku lagi.
ku mau inginkan, Benar Tuhan. apa yang Tuhan ku mau lakukan. Amin. Asalkan Tuhan ku senang, semua ku lakukan, namanya dimuliakan. Putar siap. Suka-sukamu Tuhan, Putar lagi. suka-sukamu Tuhan, Kali lagi. suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Sekarang gak usah putar. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Turun. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, Lagi. suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan, beri kemuliaan bagi Tuhan. Sukacita enggak? Amin. Amin. Sukacita Pak Wara? Amin, Puji haleluya. nama Tuhan. Pasti Bapak Ibu juga sukacita. Kita percaya. Apapun saat ini kita terjadi, kita percaya. Kalau hati kita gembira, itulah obat. Karena ada firman Tuhan katakan hati yang gembira adalah obat. Jadi apapun masalah kita di depan kita, kiri kanan kita ada masalah atau yang sakit, tapi kita sukacita. Itu memberi kekuatan. Imun kita jadi naik. Amin. Amin saudara-saudara. Amin. Amin. Haleluya. Sekarang kini kita mau mendengarkan firman-Nya. Biarlah firman Tuhan memberikan kekuatan lebih lagi kepada kita. Haleluya Yesus. Kita percaya rencana Tuhan, rencana yang terbaik buat kita. Apapun rancangan kita, tapi kita tahu rancangan Tuhan lebih baik. Kita tahu Tuhan selalu memberi yang baik, yang terbaik bagi kita. Amin. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Tuhan, kami percaya Tuhan, rencanamu indah buat hidup kami Tuhan. Haleluya Yesus. Katakan, Tuhan, ku percaya rencanamu indah. Tuhan ku percaya rencanamu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Haleluya Yesus. Engkau telah berfirman, kan beri masa depan, Amin Yesus. damai sejahtera, penuh harap. Haleluya. Angkat tangan Tuhan, angkat tangan. Ku tahu Katakan dengan iman, katakan dengan iman. Ku tahu Tuhan rencanamu Tuhan indah bagi kami Tuhan. Ku tahu kehendakmu Haleluya Yesus. baik bagiku. Amin, amin Yesus. Ku tahu rencanamu sempurna bagiku. Ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Katakan. Dari awal kita katakan. Tuhan ku percaya rencanamu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman, kan beri masa depan, damai sejahtera, penuh harapan. Angkat tangan, katakan dengan iman. Ku tahu rencanamu Katakan dengan iman. indah bagiku. Rasakan kuasa Tuhan. Rasakan Tahu kuasa Tuhan. kehendakmu Benar Tuhan. baik bagiku. Haleluya. Ku tahu rencanamu sempurna bagiku. Ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik. Katakan. Ku tahu rencanamu indah bagiku. Haleluya. Ku tahu kehendakmu baik bagiku.
Katakan dengan sungguh. Ku tahu rencana Katakan dengan sungguh-sungguh. indah bagiku. Ku tahu kehendak-Mu baik bagiku. Ku tahu rencana-Mu sempurna bagiku. Ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Ku tahu rencana-Mu indah bagiku. Ku tahu kehendak-Mu baik bagiku. Ku tahu rancangan-Mu sempurna bagiku. Ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Shalom saudara kasih Tuhan, sama-sama kita akan mendengarkan firman Tuhan pada minggu ini. Sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, kami membuka hati kami membuka telinga kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang memimpin hati setiap kami, berikan kami pencerahan, kekuatan setiap firman yang kami dengar Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama yang percaya kita katakan amin. Shalom saudara kasih Tuhan, sekali lagi selamat hari Minggu, selamat bersukacita. Kita kembali bersama-sama ibadah. Kita akan mendengarkan satu tema firman Tuhan yang ingin saya bagikan pada hari ini. Saya akan berbicara tentang hidup di atas rata-rata, saudara kasih Tuhan. Ada satu ayat firman Tuhan yang ingin saya bagikan pada hari ini. Sama-sama kita buka dalam kitab Matius 5, saudara kasih Tuhan. Matius 5 ayat yang ke-20. Saudara bisa membukanya. Matius pasal yang kelima ayat yang ke-20. Firman Tuhan berkata, saudara kasih Tuhan, pada saat itu Yesus berbicara kepada orang-orang Farisi bahwa Yesus sedang mengecam orang-orang Farisi. Apa yang Yesus katakan, saudara? Sini katakan, maka aku berkata kepadamu, kata Yesus, jika hidup keagamanmu tidak lebih daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Saudara kasih Tuhan, di ayat ini digarisbawahi bahwa hidup keagamaanmu. Hidup keagamaanmu kita lihat dari bahasa Yunani-nya dalam menjadi satu frase, yaitu katanya ditemukan kata humon. Kata humon ini berarti hidup kita, iman kita, saudara, hati kita. Artinya kita harus lebih daripada rata-rata orang. Tentu bukan hanya orang di dunia, tapi orang-orang sesama pelayanan, orang-orang percaya pun kita harus bertanding, kita harus bersaing, kita harus lebih daripada mereka, saudara kasih Tuhan. Ada satu tayangan yang menarik, saudara kasih Tuhan. Saya senang tayangan ini. Tayangan ini tentang bagaimana para juri mencari orang-orang yang berbakat istimewa, yang berbakat unik. Saya suka menontonnya. Film ini atau tayangan ini, tayangan American Got Talent atau British Got Talent. Nah, yang menarik saudara kasih Tuhan, salah satu jurinya ini juri yang mungkin sangat ditakuti karena apa yang dia lontarkan perkataannya mengkritisi apa yang orang-orang tampilkan. Salah satu juri ini bernama Simon Cowell, ya, adalah salah satu produser juga di acara tersebut. Dia sungguh-sungguh sangat pedas apa yang dia kritiki, saudara kasih Tuhan. Juri ini, si Simon Cowell ini mencari orang-orang yang berbeda, orang-orang yang unik daripada orang-orang yang lain, daripada bakat-bakat yang sama. Misalnya dia mencari seorang penyanyi, tentu dia mencari seorang penyanyi yang punya nilai lebih. Mungkin dia mencari seorang pesulap, dia pun akan mencari seorang pesulap yang unik, yang punya nilai yang lebih. Tidak mencari seorang talenta yang rata-rata, tapi dia mencari orang-orang yang bisa mencari
bakatnya ini yang terpendam ini dia dimunculkan dan akhirnya para juri tertarik saudara kasih Tuhan. Nah, dalam kehidupan sehari-hari saudara kasih Tuhan, Tuhan sudah memerdekakan saudara dan saya. Yesus sudah memberikan kita kemerdekaan, roh kemerdekaan. Dia sudah menebus kita di atas kayu salib. Dia sudah mengangkat kita menjadi anaknya saudara. Ini adalah kebanggaan kita semua. Mungkin kita sering menyanyikan atau kita sudah lama tidak menyanyikan. Ada satu lagu yang menarik saudara kasih Tuhan, bahwa dikatakan lirik lagunya bahwa aku senang diangkat menjadi anaknya. Ingat lagunya saudara? Lagunya ini, sayang sayang disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Ini luar biasa sekali saudara kasih Tuhan. Kita diangkat menjadi anaknya saudara. Ini adalah sebuah status yang luar biasa yang Tuhan ambil dalam kehidupan kita. Tuhan mengangkat kita sebagai anak-anaknya. Tapi Tuhan pun menginginkan kita menjadi anak-anak yang lebih unggul daripada anak-anak yang lain. Banyak kan saudara sudah punya putra atau punya putri di rumah saudara. Saudara menginginkan anak-anak saudara pasti di atas standar teman-teman yang lain. Saudara menyekolahkannya, saudara memberikan dia les kemampuannya dia, saudara les privat berenang atau talenta musik atau apapun. Ingin tampil lebih lagi, ingin punya kemampuan atau bakat yang lebih lagi di atas teman-teman yang lain. Atau saudara memilih sebuah fasilitas, saudara pergi kemana, saudara memiliki rumah pun, saudara membangun rumah, rumahnya ingin yang lebih daripada tetangga-tetangga yang lain, punya ini, punya itu. Nah itulah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita saudara. Tuhan ingin kita lebih, hidup kita, humon tadi, keagamaan kita. Keagamaan bukan bicara hanya kita beribadah sebagai agama orang percaya, orang Kristen, tapi keagamaan itu hidup kita. Karena keagamaan itu bicara tentang hidup kita, iman kita sehari-hari, hati kita harus lebih daripada orang-orang yang tidak mengenal Kristus. Itulah standar ini harus kita lebih tinggi daripada orang-orang lain saudara. Orang yang tidak mengenal Kristus. Jangan kita hidup karena kita hidup di dunia ini, kita menyamakan hidup kita, pola pikir kita, pola hidup kita, hati kita, respon kita turunkan dan kita samakan dengan orang-orang yang belum mengenal Kristus. Itu salah saudara. Kita harus lebih tinggi standar hidup kita saudara. Maka pun firman Tuhan ketika Musa diberikan 10 perintah Allah, salah satunya jangan membunuh, tapi ketika Yesus menyempurnakan, bukan meniadakan saudara, menyempurnakan ke 10 hukum Taurat itu, yaitu jangan membunuh, yaitu dengan salah satunya jangan kau marah, jangan engkau dendam, saudara kasih Tuhan. Nah itu lebih daripada membunuh saudara. Tapi dengan marah pun kita sudah berdosa, kita salah di hadapan Tuhan saudara. Makanya pada saat itu Tuhan Yesus sedang menaikkan standar-standar orang-orang percaya saudara kasih Tuhan. Nah, apa yang membuat orang itu mungkin sudah enak, nyaman di standar-standar saudara? Ada alasan-alasan yang sering disampaikan orang saudara. Alasan yang pertama yaitu apa saudara? Dalih. Banyak orang berdalih atau memberikan alasan saudara. Karena saya sudah hidup nyaman, karena saya sudah senang begini. Ya kebanyakan orang juga begitu-begitu aja. Yang penting saya naik kelas. Nah itu saudara. Dulu saya waktu sekolah, saya tidak mengejar nilai saudara. Saya hanya yang penting naik kelas. Mau ranking paling belakang, 2 paling belakang, dulu saya berpikiran yang penting saya naik kelas, yang penting saya lulus. Sebenarnya itu salah saudara. Itu menandakan orang itu tidak punya keinginan, tidak ingin punya pencapaian atau cita-cita saudara. Kita harus punya keinginan pencapaian rata-rata, bahwa kita harus lebih. Makanya firman Tuhan katakan saudara dan saya adalah seorang yang lebih daripada pemenang. Paulus juga mengatakan kepada kita bahwa kita adalah seorang pelari saudara. Dimanapun seorang olahragawan, kalau dia punya kekuatan yang sama dengan lawannya, kalau dia cara olahraganya, cara latihannya sama, kalau dia memiliki pola makannya yang sama pun mungkin akan kesulitan untuk menang saudara. Makanya setiap olahragawan harus punya kelebihannya sendiri. Cara teknik bertarung, mungkin soal seorang petinju, cara bertahannya seperti apa,
makannya seperti apa, mengangkat bebannya seperti apa, harus ada lebihnya saudara, supaya menang saudara. Kalau kita hanya latihan sebagai olahraga, kita hanya latihan gitu-gitu aja, kita mungkin sering nge-gym saudara, atau kita mungkin yang di rumah mungkin sedang olahraga push up atau sit up cuman 5 kita lebihin, ya kita nggak akan bisa lebih lagi dalam hidup kita saudara. Nah juga dalam menjaga kehidupan kita sekarang zamannya pandemi yang mungkin dikatakan sedang naik-naiknya saudara, kita pun harus memiliki imun yang lebih di atas rata-rata. Makanya pemerintah mendorong kita supaya lebih lagi menanamkan prokes double lagi saudara. Saudara dibiasakan untuk memakai sekarang masker double lagi saudara. Karena imun ini begitu penting bagi hidup kita. Kalau kita tidak meningkatkan imun kita, saudara tidak meningkatkan imun lebih lagi daripada biasanya, hati-hati saudara. Hari Jumat yang lalu saudara, hari Kamis lah saudara, Kamis sore saya ditelepon oleh salah satu kepala sekolah swasta yang ada di kota Bandung. Saya sering ngobrol, saya sering ketemu waktu-waktu dulu, sering ngobrol dan sering telepon juga. Akhir-akhir ini hanya ditelepon saudara. Dia telepon pada saat itu, dia curhat saudara. Ibu kepala sekolah ini, dia umurnya udah berumur lah, udah punya cucu saudara. Dia sedih, dia bercerita, aduh Bobby, ibu positif sama keluarga katanya. Dia cerita, saya mendengar dia terisak-isak menangis. Dia kayaknya panik atau takut. Aduh, suaminya kena, anaknya juga kena, serumah juga kena. Padahal dia benar-benar menjaga prokesnya saudara, pakai masker, jaga jarak segala macam saudara. Tapi saya berikan input kepada ibu tersebut, ibu yang penting ibu jangan panik aja, intinya jangan panik. Ibu bersyukur sama Tuhan. Ya benar, saya harus bersyukur walaupun si ibu tersebut beda agama, tapi saya kasih masukan yang penting hati ibu bersyukur aja dulu saudara. Ibu jangan panik, ikutin apa yang dokter perintahin. Nah, akhirnya ibu tersebut, aduh makasih Bu. Sebenarnya ibu udah nggak mau ngomong ke siapa-siapa, tapi ibu nelpon ke Bobby biar cerita aja gitu. Ya ibu, Bobby doain lah supaya ibu lekas sembuh. Amin katanya saudara, kasih Tuhan. Nah itu saudara, firman Tuhan katakan hati yang gembira adalah obat. Saya tanamkan kepada ibu tersebut supaya tetap bersuka cita, tetap gembira dengan bahasa sehari-hari saudara, supaya tetap bersyukur. Ibu naikkan doanya aja terus. Jangan ibu panik, jangan gelisah, jangan takut. Yang penting hati ibu tenang aja dulu. Nah, artinya apa saudara? Ibu tersebut pada waktu-waktu lalu mungkin pergi ke sana, mungkin pergi ke sini, mungkin sudah biasa saja, tapi ketika naik gejala ini saudara, kita tidak punya peningkatan rata-rata prokes kita, imun kita, hati-hati saudara. Ini adalah kenyataan saudara. Saudara keluar pun, saudara kalau tidak menjaga kesehatan, double lagi, lebih lagi, itu bisa menyerang kita. Bahkan sekarang lagi ramainya klaster keluarga saudara, hati-hati. Ponakan saya pun kemarin kena saudara, sehingga sekarang satu rumah melakukan isolasi mandiri. Hidup itu di atas rata-rata saudara. Hal yang pertama tadi, banyak orang yang berdalih, beralasan, karena ya banyak alasan, 1001 alasan orang berdalih karena nggak mau untuk berubah, nggak mau untuk lebih lagi berupaya, berusaha. Apalagi zaman sekarang, zaman orang yang sulit mendapat pekerjaan yang tetap. Kita harus bersyukur, saudara harus bersyukur masih bekerja yang ada. Tapi yang banyak orang yang banyak di PHK atau sekarang sedang guncang-guncangnya saudara, karena sekarang lagi PTM mikro saudara, banyak dampaknya yang negatif saudara. Kalau saudara atau saya tidak melakukan lebih lagi pekerjaan kita, lebih lagi double berusaha kita, apa yang kita rencanakan saudara, kita akan menjadi orang yang sama. Mungkin kita akan menjadi dampak yang negatif. Artinya dampak negatif, kita akan mendapatkan dampak-dampak yang hasil dari diri kita sendiri, karena kita nggak mau berusaha untuk lebih lagi. Jangan kita merasa cukup saudara. Saya sudah cukup lah, saya udah bisa, saya udah kuat, imun saya kuat, vaksin saya udah 2 kali saya disuntik. Nah hati-hati saudara, jangan kita beralasan apapun, itu akan merugikan kita sendiri. Karena kita nggak mau berubah, kita banyak berdalih. Hal yang kedua,
Apa saudara? Banyak orang yang nggak mau berubah, tidak memiliki peningkatan dalam hidupnya. Kalau itu membenarkan kebenaran diri saudara. Dia merasa dirinya udah benar, udah pintar saudara, udah yakin dan tahu segala sesuatu. Namun itu belum tentu benar saudara. Jangan menganggap diri kita benar, jangan menganggap saudara itu sudah benar, sudah yakin. Tetaplah saudara berupaya terus meningkatkan hidup saudara, produktivitas saudara. Apalah saudara? Saudara bekerja, saudara sebagai seorang pedagang, seorang pengusaha, seorang apapun saudara, seorang dokter pun harus tetap terus menjaga dan lebih lagi meningkatkan apa yang ada dalam dirinya saudara. Juga dalam pengenalan firman Tuhan, pengenalan akan pendekatan Tuhan pun kita harus lebih lagi. Apalagi di zaman sekarang ini saudara, kita untuk ibadah aja kita mungkin udah nggak ke gereja lagi. Kita ditantang untuk lebih lagi ekstra. Kalau kau disuruh berjalan 1 mil, firman Tuhan katakan, berjalan kau 2 mil saudara. Kalau kita berdoa, berdoalah lebih lagi saudara. Kenapa banyak orang atau ada beberapa orang yang dalam tanda kutip selalu berdalih untuk berdoa saudara? Karena dia tidak menyadari atau belum menyadari kuasa dari doa tersebut. Kalau orang sudah menyadari, kalau orang sudah mengalami apa arti dari kuasa doa itu saudara, dia akan selalu berdoa. Dia akan lebih lagi untuk berdoa saudara. Karena doa adalah kekuatan orang-orang percaya. Doa untuk membangun orang-orang percaya bersama dengan Tuhan saudara. Apalagi kita sebagai orang-orang percaya saudara. Ada satu ayat yang membuat dasar kita supaya hidup kita lebih daripada rata-rata saudara kasih Tuhan. Kita buka dalam Kolose 3 ayat ke-23 saudara. Di situ dikatakan, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saudara bekerja, kalau saudara punya pemikiran menyenangkan pemimpin, hanya untuk menyenangkan bos, hanya untuk menyenangkan si A, si B, saudara yang Tuhan ingat, kita harus punya prinsip dalam hidup ini. Dalam Kolose 3 ayat 23 ini tanamkan dalam pekerjaan kita, karena pekerjaan kita adalah sebuah pelayanan. Saudara dipanggil untuk melayani Tuhan di pekerjaan saudara. Saudara dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan di keluarga saudara. Saudara dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan di pelayanan saudara. Jadi panggilan pelayanan itu bukan bicara hanya di gereja, gedung ibadah, melayani Tuhan secara agama, tapi melayani Tuhan saudara. Dimanapun saudara ditempatkan oleh Tuhan, melayanilah Tuhan. Dengan prinsip ini saudara, apa yang kau lakukan seperti untuk Tuhan. Karena kita tahu saudara, kalau kita melakukan sesuatu kalau untuk manusia, semata-mata untuk manusia, suatu saat kita akan kecewa. Karena tidak selalu manusia yang kita layani, manusia yang kita kenal, seorang dia langganan kita, konsumen kita, rekan kita, tetangga kita, bisa suatu saat mengecewakan kita saudara. Kalau kita menganggap semuanya itu kita nggak punya landasan, kita akan patah semangat, patah arang. Tapi kalau kita punya prinsip, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan untuk menyenangkan hati Tuhan, walaupun manusia atau rekan-rekan teman-teman kita kayaknya tidak mendukung saudara saya dalam pekerjaan, tidak mendukung dalam pelayanan, saudara tidak akan mundur saudara tidak akan patah semangat. Karena apa yang saudara kerjakan semuanya untuk Tuhan saudara. Tanamkan dalam hati kita, tanamkan dalam pikiran kita. Apapun yang kita kerjakan, saudara mengerjakan apalah usaha, saudara mulai bisnis, saudara bekerja, saudara sekolah pun untuk mendapatkan nilai yang baik untuk Tuhan saudara. Milikilah semuanya itu. Karena kalau kita punya prinsip apa yang kita kerjakan semua untuk Tuhan, otomatis hidup kita akan di atas rata-rata saudara. Karena banyak dalam dunia pekerjaan saudara, orang beranggapan kalau saya bekerja lebih lagi itu akan menyenangkan pimpinan saya. Kalau saya bekerja lebih lagi mungkin saya akan mendapat promosi. Mungkin ada baiknya kita mengesampingkan hal demikian. Kita harus punya prinsip, yaitu prinsip kebenaran firman Tuhan. Saudara saya mengerjakan karena kita mengasihi Tuhan. Saudara saya mengerjakan apapun, sekecil apapun,
dalam pekerjaan kita harus mau belajar apa yang kita lakukan untuk pekerjaan Tuhan. Misalnya dalam pekerjaan itu mah bukan tugas saya. Itu mah pekerjaannya si A, bukan si B. Tugas saya hanya mencatat, hanya membereskan. Itu mah pekerjaannya si A, si B. Tapi kalau saudara punya prinsip kebenaran firman Tuhan, saudara akan tulus membantunya, saudara, tanpa bersungut-sungut, tanpa berkeluh kesah, tanpa untuk dipuji. Karena kalau saudara memiliki prinsip kebenaran tadi itu, saudara bekerja tanpa dilihat orang lain pun, saudara akan tetap bekerja. Tidak mencari perhatian, tidak mencari pujian. Saudara belajar, saudara berusaha apapun, saudara. Ingat, Tuhan nomor satu dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita mengecewakan hati Tuhan. Jadikan Tuhan yang utama dalam hidup kita, saudara. Dalam rumah tangga, dalam melakukan bisnis, dalam memulai bisnis pun, jadikan Tuhan nomor satu. Ingat, kalau kita terus memandang Tuhan, kita nggak akan pernah kecewa, walaupun kita dikecewakan oleh manusia, tapi kita tetap bersandar sama Tuhan. Itulah rata-rata orang percaya, saudara. Kita harus punya tingkat yang di atas rata-rata orang yang tidak mengenal Tuhan. Yang lain berkeluh kesah, kita tetap bersyukur. Yang lain tidur, kita akan tetap bekerja. Yang lain tidur, kita akan tetap berdoa. Yang lain istirahat, kita akan tetap belajar, saudara. Tanamkan dalam hati kita, karena Kristus akan melihat segala perbuatan kita, dan Dia tidak akan membeda-bedakan orang mana yang mengasihi Dia dan orang yang tidak mengasihi Dia. Tapi Dia akan melihat, akan memilih orang-orang yang benar, loyal akan kehidupannya untuk mencari Tuhan, akan tetap bersandar kepada prinsip firman Tuhan, saudara kasih Tuhan. Dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam rumah tangga, jadikanlah Kolose 3 ayat 23 ini menjadi standarnya kita, saudara. Mungkin saudara kecewa dengan rumah tanggamu, kau kecewa dengan pimpinanmu, tapi ketika kau punya prinsip ini, saudara, kau bukan orang-orang yang sembarangan, yang mudah patah semangat dan kecewa. Karena kita melihat, saudara, banyak orang yang mundur dalam pekerjaan, banyak orang yang mundur dalam pelayanan, karena tidak memiliki prinsip ini, saudara. Sama dengan orang-orang yang lainnya, saudara. Firman Tuhan katakan, kamu adalah terang dunia. Terang ini harus berfungsi, terang ini harus menyinari. Engkau adalah garam dunia. Garam ini harus memberi rasa. Kita harus memberi rasa kepada orang lain, saudara. Walaupun kita bekerja dalam lingkup orang-orang percaya, sesama orang-orang Kristen, apalagi dalam satu gereja, kita juga pun harus bisa mempengaruhi, memberi rasa, memberikan terang. Jangan kita udah hidup dalam pelayanan, tujuan pelayanan, dalam pekerjaan, kita sama dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, saudara. Kita mudah patah semangat, kita mudah menyerah, mudah bersyukur, mudah menyalahkan orang lain, mudah menyalahkan pemimpin, bukan menyalahkan pemimpin gereja, saudara. Kalau kita punya prinsip ini, itu akan hilang sendiri. Kita harus terus belajar. Ini nggak mudah, saudara. Perlu proses dalam kehidupan kita, saudara. Dalam pekerjaan pun saya diproses sama Tuhan lewat rekan-rekan, lewat pemimpin saya, untuk bisa secara otomatis menerapkan apa yang saya lakukan itu semua untuk Tuhan. Belajar, walaupun harus mengambil sampah bukan bagian saya, tapi saya belajar, saudara, apa yang saya kerjakan semua untuk Tuhan. Karena kalau saudara mengerjakan semua untuk Tuhan, saudara akan bersuka cita, saudara. Ada kesukacitaannya sendiri, saudara. Saudara nggak mudah berkeluh kesah. Saudara akan mudah untuk bersyukur. Saudara nggak mudah mencari pandangan-pandangan orang ingin dilihat, enggak, saudara. Karena saudara mengerjakan untuk Tuhan. Kerjakanlah bagian kita, saudara. Ada bagiannya Tuhan, ada bagiannya kita. Kerjakan yang terbaik, berikan yang terbaik untuk Tuhan. Selama kita berjalan dalam kebenaran firman Tuhan, percayalah, Tuhan akan selalu membela kita. Karena kita adalah seorang yang lebih dari pemenang, saudara. Tuhan Yesus yang akan selalu menyertai kita dalam kehidupan saudara dan saya, segala aspek kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan yang saya sampaikan pada minggu ini menjadi kekuatan buat saudara dan saya. Biarlah di tengah-tengah situasi yang mungkin sedang
kacau, atau maksud arti kacau tuh yang sedang lagi rame-rame naiknya COVID, sekarang muncul varian baru, tapi kita tetap harus bersandar kepada Tuhan. Ingat, kita harus meningkatkan lebih lagi persekutuan kita, imun kita, iman kita, hidup kita, hati kita, supaya kita punya standar yang tinggi dibanding dengan orang-orang yang tidak mengenal Kristus. Terpuji nama Tuhan. Biarlah sama-sama kita akan berdoa oleh firman Tuhan. Bapa dalam surga, kami bersyukur pada minggu ini Tuhan, di mana kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman ini menjadi kekuatan, menjadi hiburan buat kami semua, jadi motivasi kami untuk terus bekerja, untuk terus bergerak Tuhan. Kami mau belajar bahwa apa yang kami kerjakan, segala aspek kehidupan kami mau belajar, apa yang kami lakukan, semuanya untuk Engkau Tuhan, bukan untuk manusia Tuhan. Berikanlah kami hati seorang hamba, hati seorang murid untuk selalu mau belajar Tuhan. Biarlah firman yang kami dengar semuanya tertanam dalam hati kami, biarlah terus bertumbuh, berakar dan berbuah Tuhan. Sehingga pada musimnya nanti banyak orang yang akan menikmati hasilnya, kami pun akan menikmati hasilnya Tuhan. Berkati setiap jemaat pun dimanapun mereka berada, segala pergumulan, permasalahan mereka, Engkau yang lebih mengerti Tuhan. Engkau limpahkan kasih-Mu, sukacita-Mu Tuhan, kesehatan yang daripada Engkau. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur serta kasih Tuhan. Kita akan mengangkat beban doa kita pada minggu ini tuh. Sama-sama kita menyatukan hati kita. Kita berdoa yang pertama untuk Ibu Maria Wijaya yang Tuhan pulihkan pasca operasi mata kataraknya Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus untuk Ibu Maria Wijaya Tuhan. Kau sembuhkan, pulihkan Tuhan. Berikan hiburan daripada Engkau Tuhan. Kami percaya Engkau ikut campur tangan, dan Engkau telah ikut campur tangan dalam masa operasinya Tuhan. Juga Engkau ikut campur tangan dalam masa-masa pemulihannya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati Ibu Maria Wijaya Tuhan. Juga kami berdoa buat setiap pribadi-pribadi yang sakit Tuhan. Untuk Bapak Yunardi, untuk Erik Yunardi, untuk Ibu Indri, Ibu Fitri dan Ibu Sri. Mereka yang sedang sakit Bapak, Engkau pulihkan Tuhan. Kami bersehati dalam nama Yesus. Engkau berikan kekuatan yang baru Tuhan. Biarlah mereka terus bersandar pada Engkau. Mereka terus menjaga imun mereka Bapak. Juga setiap jemaat-Mu mungkin yang tidak dapat disebut satu persatu, Engkau berkati mereka Tuhan. Yang mungkin yang sedang sakit juga Tuhan, Engkau pulihkan keadaan mereka Tuhan. Berikan mereka hati yang gembira Tuhan, supaya itu menjadi obat mereka untuk tetap bersukacita dan bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kami terus berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia Tuhan. Berkati presiden kami, wakilnya, para menteri, semua jajarannya sampai ke bawah Tuhan. Berkati mereka semua Tuhan. Juga kami berdoa khusus minggu ini untuk yang berulang tahun, Pak Sorbi Tuhan, pada tanggal 30 Januari. Kau berkati Tuhan Pak Sorbi Bapak. Kau limpahkan kasih-Mu lebih lagi Tuhan, sukacita-Mu lebih lagi Tuhan. Berkati kehidupannya, berkati semua anak-anaknya Tuhan, berkati keluarganya semua, berkati pekerjaannya Tuhan. Biarlah tangan kasih-Mu selalu menyertai Pak Sorbi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan menyelesaikan ibadah pada hari ini. Kami akan mengangkat kami akan menerima berkat dari sumber segala sumber berkat, yaitu Yesus Kristus, yang merupakan sumber berkat kami semua. Kau kiranya pakai hamba-Mu untuk menyalurkan berkat. Biarlah kasih karunia Allah Bapa akan menyertai kita semua, menyertai kau saudara. Dan terimalah melalui anaknya Yesus Kristus akan selalu memberikan kita kemenangan, dan berjalanlah setiap hari dalam tuntunan Roh Kudus. Terimalah berkat sukacita, damai sejahtera, berkat kekuatan, berkat kesehatan. Diberkatilah buah ladang-Mu dan diberkatilah buah kandungan-Mu. Terimalah berkat dengan iman. Sama-sama yang percaya kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dancing my soul, my Savior God to Thee. How great Thou art! How great Thou art! Dancing my soul.
memberkati. Shalom. Persembahan dan pepuluhan dapat ditransferkan melalui Bank OCBC NISP rekening 063-130-415469 atas nama Gereja Kristen Nafiri Sion. Bagi jemaat yang memiliki beban doa, dapat mengirimkan pesan WhatsApp ke nomor berikut ini. Terima kasih telah mengikuti ibadah online GKNS Pusat hari ini. Shalom Aleichem, damai sejahtera menyertaimu. Sampai bertemu di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.